Setelah kembali ke Purwokerto, aku dan Mbak Vera janjian shopping di mall sepulang kerja. Aku menunggunya di rumah sakit karena tadi mobil dipakai adik yang juga kini berada ke rumah. Mbak Vera menelpon ketika dia sudah sampai di rumah sakit, tapi aku justru kedatangan satu pasien dadakan yang dengan segala dramanya minta dilayani. Sementara jam praktek sudah selesai. Alhasil, aku meminta Mbak Vera untuk menunggu sejenak. Sekitar 15 menit waktu yang terpakai. Lalu bergegas langkah ini menuju parkiran karena katanya Mbak Vera tidak mau turun dan memilih menunggu di mobil. Saat kaki memasuki lobi, aku terhenyak melihat pemandangan yang terjadi di ruang tunggu. Mbak Vera terlihat mengobrol dengan Mas Hakim. Seulas senyum terbit begitu saja di kedua bibir. Karena melihat mereka sangat asik, akhirnya aku menunda untuk mendekat. Langkah justru tertuju untuk kembali ke ruangan. Aku terduduk sejenak di atas kursi kerja, melihat Mbak Vera bersama seorang lelaki. Ada segelintir rasa dalam dada yang menjeritkan kata sepi dan bosan. Setelah Mas Hakim, masih ada beberapa lelaki lain yang mencoba mendekat. Tapi lagi-lagi aku menolak dan bahkan ada yang tak kulayani sama sekali. Menjadi janda memang sedemikian besar godanya jika tak bisa menjaga diri. Maka fitnah syaitan akan dengan mudahnya merusak marwah kita sebagai seorang wanita. Syukurnya, iman di dada serta kedua anak-anak membuatku sedemikian menjaga diri agar tak salah melangkah. Sekitar setengah jam, barulah Mbak Vera menelpon. "Syah, di mana?" "Ada di ruangan, Mbak." "Loh, belum selesai juga?" "Udah, tapi tadi aku lihat Mbak lagi asik ngobrol sama Mas Hakim." "Ya udah, aku mundur alon-alon, Mbak." "Ya elah, ngapain mundur? Kan kita janji mau keluar." "Ada malam Mbaknya mau pamit, tapi Mas Hakim nanya mulu." "Itu pertanda dia PDKT, Mbak." "PDKT apaan? Gak sefrekuensi kami, Syah." "Emang yang sefrekuensi sama Mbak siapa?" "Udah asah, ngobrol terus di telepon, padahal kita satu lokasi loh." "Hehehe." Aku tertawa menanggapi ucapan Mbak Vera. Nyata terlihat sepertinya Mbak Vera sudah terpikat oleh pesona Mas Hakim. Semoga saja mereka berjodoh. Setelah menutup telepon, aku langsung menghampirinya. Dari kejauhan, aku sudah melebarkan senyum dan saat di dekatnya, terus saja aku goda dia. Mbak Vera terlihat malu-malu. "Kalian cocok tahu nggak? Udah, pokoknya kalau Mas Hakim kasih lampu hijau, langsung jalan ya Mbak," ucapku. Setelah 5 menit, dia terus menolakku goda. "Mas Hakim kan cintanya sama kamu. Kok kamu malah nyuruh dia sama aku? Gimana sih?" "Aku sama dia masa lalu, Mbak. Mbak Vera lah masa depan Mas Hakim. Pokoknya kalau dia ngasih lampu hijau, Mbak jangan berhenti ya." Ucapanku kali ini membuat Mbak Vera terdiam. Jelas-jelas punya rasa, masih juga mau menutupinya. Tapi bukankah wanita memang seperti itu? Malu-malu tapi mau. 2 bulan dari pertama perkenalan, akhirnya Mbak Vera sah menjadi istri Mas Hakim. Ya Allah, aku sungguh sangat bahagia. Akhirnya predikat perawan tua telah sah tertanggalkan dari dirinya. Pesta Nan Maria pun digelar di sebuah gedung. Tamu undangan berbagai profesi memenuhi ruang acara. Tidak hanya dokter,
guru, bahkan pejabat pemerintahan pun datang. Mas Hakim dan papanya memang memiliki banyak rekan kerja. Aku memberikan talita pada Sus. Tangan ini terasa pegal karena menggendong Lita yang tubuhnya semakin berisi. Setelahnya aku kembali ke depan untuk kembali menjadi penerima tamu. Dua netra terpaku sejenak melihat siapa yang kini berjalan memasuki gedung acara. Mantan suami. Alhamdulillah, aku ikut senang melihatnya sehat kembali. Dengan kedua kaki yang sudah mampu berjalan, bobot tubuhnya pun kini terlihat semakin meningkat. Wajah bersih dengan hidung terpahat sempurna, serta rambut tebal yang disisir rapi. Sungguh bisa membuat kaum hawa tergila-gila. Seharusnya sih, tapi tidak denganku. Aku tersenyum seorang diri. Tak ada dendam. Selama ini aku tak menemuinya, bukan karena masih menyimpan amarah, hanya enggan saja. Oh ya, Aa belum tahu jika papanya telah sampai. Aku berniat mencari Aa, tapi ternyata Mas Rian lebih dulu melihatku. Saina, kakiku berdiri kaku, lalu dengan berat aku berbalik. Kami kini saling berhadapan. Pandangannya membuatku gugup. Boleh aku bilang sesuatu? Apa? Kamu sangat cantik. Terima kasih. Ini untukmu. Mas Rian memberikan sesuatu untukku. Jangan dibuka sekarang, nanti saja. Kuanggukkan kepala, lalu tubuh tersentak saat mendengar jeritan bahagia Aa yang memanggil nama bapaknya. Papa. Aa berlari dan akhirnya jatuh dalam pelukan Mas Rian. Anak papa ganteng banget hari ini. Aa hanya tersenyum seraya menggaruk-garuk kepalanya. Papa juga ganteng, sangat cocok dengan mama yang juga cantik. Wajahku dan Mas Rian tiba-tiba saling memandang. Kami tersenyum bersama. Ya udah, ayo masuk Mas. Silakan dinikmati makanannya. Mas Rian mengangguk dan memegang tangan Aa. Dia masuk lebih jauh. Aku tak ikut bergabung meski Aa mencoba menarik tanganku. Langkah ini justru mencari tempat lain lebih jauh. Tapi tak bisa kubohongi mata yang terus berusaha mencari keberadaan lelaki itu. Mas Rian kini menemui Papa. Sebuah salam dan pelukan terjadi di antara dua lelaki itu. Lalu Papa mengajak Mas Rian untuk ikut duduk di satu meja dan mereka terlihat berbicara banyak hal. Syukurlah, semakin lama sikap Papa pada Mas Rian semakin mencair. Memang tak ada guna hidup dengan memelihara dendam. Seseorang boleh saja pernah menyakiti, tapi sebagai sesama manusia, lebih baik kita melebarkan hati dan memberinya maaf. Karena Allah menyukai pemaaf dan membenci manusia pendendam. Acara terus berlalu dengan sangat meriah. Tamu datang dan pergi silih berganti. Menjelang sesi foto-foto, aku naik ke atas panggung bersama keluarga besar. Mbak Vera memanggil Aa agar ikut bergabung, tapi sulungku tidak mau foto jika tanpa papanya. Akhirnya, Mas Rian pun harus ikut bergabung. Sebuah foto diabadikan sebagai pelengkap hari istimewa Mbak Vera. Ada Mbak Vera dan Mas Hakim. Di samping kanan ada Papa dan Mama, serta di samping kiri berdirilah aku dan Mas Rian juga Aa. Mantan suamiku itu justru meminta agar ia saja yang menggendong Lita. Ada yang tidak tahu kisahku dan Mas Rian.
Mereka mendoakan kami agar terus langgeng sampai jannah. Sebenarnya aku mau klarifikasi, tapi isyarat mata yang ditunjukkan Mas Rian membuatku urung berbicara. Sepertinya ia sangat bahagia jika ada yang mengira kami masih bersama. Sebab itu, setelah foto-foto aku kembali menjauh. Hari ini sangat melelahkan. Usai menemani Aa tidur, aku menaiki ranjang dan berniat langsung beristirahat. Tapi entah kenapa, anganku justru seperti diajak pada satu potongan kisah yang terjadi tadi di acara pernikahan Mbak Vera. Kisah di mana Mas Rian memberiku sebuah hadiah, padahal aku tidak ulang tahun. Karena penasaran, aku bangkit dari tidur dan mengecek kotak tersebut. Perlahan ku buka kotaknya, lalu mengeluarkan isi dari kotak tersebut. Selamat hari Minggu. Hari ini bukan hari istimewa, tapi buatku ini pasti akan menjadi istimewa karena di acara ini nanti kita pasti bertemu. Terimalah hadiah dariku. Bukan cincin lamaran, hanya cincin biasa. Semoga kamu suka dari mantan suamimu. Aku menatap cincin yang kini ada dalam genggaman. Tak dapat kututupi, ada rasa bahagia ketika aku pasangkan benda itu pada jemari manis tangan kiri. Kupandangi dengan seksama sampai akhirnya dering telepon membuatku terenyah. Segera ku periksa siapa yang menelpon. Papa anak-anak. Haruskah ku angkat panggilannya? Bersambung.